Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita di hari yang indah ini. Wah, kita bersyukur kita boleh kembali di tempat masing-masing beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, lipat tangannya. Yuk ikutilah usah berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah di tempat masing-masing. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk beribadah. Kami mau bersama-sama dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Kami juga mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saya yakin pasti adik-adik semua masih tetap semangat, masih tetap bersukacita karena ini hari Minggu, hari khusus kita memuliakan Tuhan, bernyanyi dengan semangat untuk Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Bila
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah berkumpul kembali, walaupun di rumah masing-masing ya, untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Kita tutup mata, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah menolong kami, telah memampukan kami untuk bersiap-siap mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan cerita firman Tuhan, dan kami belajar untuk taat kepada perintah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Lausa yang akan bercerita dan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sama-sama hari ini akan mendengarkan satu cerita. Cerita ini tentunya bersumber dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 6. Ya, 2 Raja-Raja pasal 6 di Perjanjian Lama, ayat 8 sampai dengan ke-23. Nanti adik-adik bisa sambil baca secara teliti ya bagian dari ayat ini. Tapi Lausa akan segera bercerita kepada adik-adik. Begini, jadi cerita ini tentang satu orang nabi di Israel yang namanya adalah Nabi Elisa. Nah, adik-adik, Nabi Elisa ini ada di zaman seorang raja dari negara Aram, gitu ya. Nah, Raja Aram ini rupanya raja yang tidak menyukai bangsa Israel, adik-adik, gitu ya. Jadi Raja Aram ini mempunyai tentara yang kuat dan dia pingin sekali ya menyerang, mengalahkan bangsa Israel. Wah, gitu ya. Lalu kemudian suatu waktu dia berkata kepada tentara-tentaranya, ayo dirikan kemah-kemah di sekitar daerah yang dilalui oleh orang-orang Israel, ya, yang suka dilewati oleh orang Israel, supaya kita dapat menghadap mereka, supaya kita dapat menyerang mereka. Katanya begitu ya, si Raja Aram ini. Pasti kita akan menang, karena orang Israel ini tidak tahu rahasia ini atau tidak tahu rencana kita. Wah, Raja Aram ini begitu yakin bahwa dia bisa menyerang, tiba-tiba mengalahkan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Walaupun tidak ada umat Israel yang mendengar rencana jahat ini, tetapi ternyata Tuhan memberitahukan kepada Nabi Elisa, menyatakan kepada Nabi Elisa akan rencana jahat Raja Aram ini, sehingga Raja Aram ini ya, sehingga Nabi Elisa bisa memperingatkan kepada Raja Israel, Raja Israel, hati-hati, ini Raja Aram punya rencana jahat terhadap kamu. Nah, akibatnya oke, Raja Israel menurut dan dia tidak melewati jalan itu, gitu ya. Nah, akhirnya pasukan Raja Aram ini menunggu di tempat yang mereka sudah bersiap-siap untuk menyerang ya, adik-adik ya. Mau menyerang orang-orang Israel yang lewat begitu ya. Tapi kok nggak datang ini ya, orang Israelnya, bangsa Israel tidak kunjung lewat. Heran. Dan akhirnya Raja Aram berpikir, wah ini nih pasti nih ada orang yang kasih tahu rencanaku. Dia marah sekali. Gimana ini? Pasti ada pengikut-pengikutku yang berkhianat. Ayo kamu ya yang menceritakan rencana penyergapan kita kepada orang Israel ini, membocorkan rencana itu tadi kepada orang Israel. Tapi orang-orang mereka berkata, tidak Baginda, tidak, saya atau kami tidak membocorkan ini kepada umat Israel. Tetapi ada nabi yang namanya Nabi Elisa itu yang tahu akan rencana dari raja, sehingga dia bisa memperingatkan kepada Raja Israel. Waduh, Raja Aram ini menjadi begitu marah, begitu geram dia. Wah, kalau begitu ini Elisa ini biang keroknya. Ayo sekarang perintah raja, segera pergi tangkap Nabi Elisa itu.
ya, maka pasukan daripada Raja Aram ini datang untuk menangkap Nabi Elisa. Dan ternyata saat itu Nabi Elisa ada di satu kota yang namanya kota Dotan, ya. Nah, apa yang terjadi kemudian, adik-adik? Nah, ternyata meskipun tadi seluruh Raja Aram mengutus satu pasukan yang besar untuk menangkap Elisa, dan ternyata mereka itu pasukan itu tiba di kota Dotan itu pada malam hari, adik-adik, gitu ya, mengepung kota itu supaya nanti dia pikir dia bisa menangkap Nabi Elisa. Nah, pada pagi-paginya, adik-adik, pelayan Nabi Elisa ini bangun, gitu ya. Dia keluar dari pintu rumah, melihat-lihat keluar, tiba-tiba matanya melotot kaget. Waduh, itu kok di mana-mana ada tentara dari Aram yang sudah mengepung kota. Waduh, ini. Lalu dia cepat-cepat menuju kepada Nabi Elisa. Dia berkata begini, celaka Tuhan, apa nih yang harus kita lakukan? Ya, tentara Aram sudah mengepung kota kita, ya. Gimana nih Tuhan, kita pasti akan ditangkap, kata si pelayan itu seperti itu. Lalu Nabi Elisanya berkata begini, tidak usah takut, kata Nabi Elisa dengan tenang, yang melindungi kita lebih banyak daripada yang menyerang kita, gitu ya, katanya Nabi Elisa kepada pelayannya ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi Elisa? Dia berdoa. Dia kata, Tuhan, bukalah mata hambaku ini. Dan tiba-tiba pelayan Elisa ini dapat melihat sesuatu yang sangat menghiburkannya, yaitu gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Wah, siapa ini? Ini adalah pasukan Tuhan yang melindungi Elisa. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Ternyata setelah berdoa, mata daripada pelayan Elisa ini dibukakan dan dia bisa melihat bahwa Tuhan melindungi Nabi Elisa ini, begitu ya. Nah, tiba-tiba tentara Aramnya ini akhirnya memutuskan menyerang. Oke, ayo kita sekarang serang. Lalu kemudian Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan, butakanlah mata tentara-tentara itu. Dan lagi-lagi, adik-adik ya, Tuhan mengabulkan doa Elisa. Semua tentaranya itu jadi buta. Tiba-tiba mereka nggak bisa lihat dan mereka saling meraba-raba, gitu ya, dan berteriak, wah, apa yang terjadi dengan saya? Saya tidak bisa melihat, aku buta. Bingung mereka ya, karena tadinya bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat sama sekali. Nah, di tengah-tengah kebingungan orang-orang yang buta itu, maka Elisa tadi mendatangi perwira tentara Aram dan berkata, kalian telah tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Ayo, saya antar ke orang yang kalian cari, kata Nabi Elisa begitu ya. Lalu pun Elisa itu mengantar tentara Aram itu, malah diantar kemana? Jadi ke tempatnya Israel, begitu ya. Jadi ke ibu kota Samaria, kepada Raja Israel. Wah, jadi orang-orang yang tadi mau menangkap Elisa ini malah dianterin ke kota Samaria, di mana di hadapan Raja Israel. Nah, pada waktu mereka mulai memasuki kota Samaria itu, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Ya, Tuhan, bukalah mata mereka supaya mereka melihat. Nah, sesuai dengan permintaan Elisa, terbukalah ya mata tentara Aram itu. Mereka bisa melihat lagi, gitu ya, ternyata. Lalu apa yang terjadi, adik? Wah, ketika mata mereka bisa terbuka, mereka bingung ya. Wah, ada di mana ini aku sekarang, gitu ya. Dengan terheran-heran mereka terkejut. Dan ternyata mereka kaget tuh. Aku ada di Samaria, di kota musuh. Sudah nggak bisa apa-apa lagi, adik-adik, gitu ya. Karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa, melarikan diri nggak bisa, begitu ya. Nggak punya perlengkapan perang, begitu ya. Wah, dan tentunya disekelilingi oleh orang-orang Israel, begitu ya. Bingung dia. Nah, ketika Raja Israel melihat tentara Aram itu, dia juga heran. Loh, ini kok para tentara Aram ada di sini, gitu ya. Wah, ini kesempatan yang baik. Mereka ini kan mau bermaksud jahat kepada Israel. Kalau begitu, kita bunuh saja.
Lalu Raja Israel ini bertanya kepada Nabi Elisa, begitu ya. Nabi Elisa, haruskah saya membunuh orang-orang ini? Tapi Nabi Elisanya menjawab, jangan. Berilah roti dan air putih kepada mereka, supaya mereka makan dan menjadi kuat. Setelah itu, biarkan mereka kembali ke rajanya. Wah, kemudian akhirnya Raja Israel menurut ya. Dia menyiapkan makanan yang enak-enak gitu ya untuk orang-orang ini. Dan setelah mereka makan kenyang, mereka dibiarkan pulang, dilepaskan. Dilepaskan oleh Raja Israel. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah itu tentara Aram tidak lagi menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita coba pikirin cerita tadi ya. Coba kita bayangkan kalau adik-adik juga lause begitu ya. Kita ini menjadi seperti pelayannya Elisa tadi. Tiba-tiba waktu bangun pagi lihat, loh, kok banyak tentara mau menangkap Nabi Elisa begitu ya. Apa yang ada dalam hati kita adik-adik? Ya, kita mungkin merasa gentar, kita merasa takut ya. Ini kok banyak orang mau menangkap Tuanku ini. Seperti itu ya. Kita mungkin gelisah, wah ini gawat, ini keadaannya pasti mengerikan ini gitu ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik kemudian? Orang-orang yang mau menangkap Elisa ini malah mereka yang jadinya tertangkap begitu ya. Mereka yang jadinya tertangkap karena mereka dibutakan dan dibawa ke Samaria, dituntut ke Samaria bertemu dengan Raja Israel. Mereka yang tadinya mau menangkap menjadi tertangkap. Dan kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Karena apa? Iya betul. Karena Nabi Elisa berdoa, adik-adik ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan, begitu ya. Wah, luar biasa ya. Dan coba kita pikir adik-adik, setelah itu apa yang terjadi ya kalau Raja Samarianya itu akhirnya membunuh tentara Aram. Raja Israel itu membunuh tentara Aram. Wah, bisa-bisa Raja Aramnya kirim pasukan lebih banyak lagi, terjadi peperangan lebih besar, gitu ya. Tetapi ternyata apa yang terjadi setelah malah Raja Israel memberi makan, lalu kemudian membiarkan tentara Aramnya pulang. Ternyata berikutnya mereka tidak lagi menyerang orang-orang Israel. Ya, adik-adik. Jadi di dalam cerita ini dan melalui cerita ini kita belajar ya. Ayo, apa yang kita boleh pelajari dari kebenaran dan cerita firman Tuhan ini? Yang satu, ya. Tadi kita tahu bahwa tentara Aramnya ini mau menyergap, mau menyerang, tapi tidak berhasil. Kuncinya kenapa tadi? Masih ingat? Iya, betul sekali. Karena Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Nabi Elisa ini tidak khawatir gitu ya adik-adik ya. Dia percaya kepada Tuhan begitu ya. Kenapa kok dia bisa percaya? Karena dia mengenal adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu berkuasa gitu ya. Dia melindungi anak-anaknya gitu ya. Dan ketika kita berdoa dengan yakin, Nabi Elisa yakin Tuhan mendengar doanya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami kejadian yang tidak enak, atau membuat kita takut, atau membuat kita merasa, aduh, ini susah ini sesuatu yang susah buat saya jalani, atau sesuatu yang berat untuk saya hadapi. Kita bisa belajar dari sikap atau dari kisah Nabi Elisa ini, yaitu apa dari kita bisa berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan adalah Allah yang mengasihi anak-anaknya. Maka ketika kita datang, kita berdoa kepadanya dengan yakin, maka Tuhan akan memberikan pertolongan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan tentunya. Nah, itu ya adik-adik. Lalu karena itu kita tidak perlu lagi takut. Kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin membuat kita takut, kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa
dan di dalam itu kita dapat kekuatan. Lalu kemudian yang kedua, adik-adik, kita belajar dari sini ya, bahwa jangan kita berbuat jahat meskipun terhadap orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Contohnya tadi ya, harusnya Elisa bisa mengizinkan Raja Israel untuk membunuh orang Aram, karena prajurit-prajurit Aram itu sebenarnya berniat jahat, bukan? Berniat menangkap dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa maupun oleh Raja Israel? Raja Israel taat terhadap permintaan Nabi Elisa, jangan dibunuh, beri makan, gitu ya, beri minum, dan setelah mereka kuat, mereka segar kembali, izinkan mereka kembali kepada rajanya. Adik-adik, kita melihat ternyata Nabi Elisa bersama Raja Israel itu ternyata memperlakukan musuhnya dengan kebaikan. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan juga, begitu ya. Dan apa ternyata yang terjadi? Ternyata orang yang berbuat jahat ini menjadi malu dan tidak lagi melakukan perbuatan jahat lagi kepada bangsa Israel. Jadi kita melalui perbuatan baik kita kepada sesama bisa menolong mereka untuk menyadari, oh ternyata perbuatan jahat yang aku lakukan keliru, karena orang yang aku sakiti ternyata membalas dengan kebaikan, membalas dengan kasih, sehingga itu membuat dia tidak lagi ingin, tidak lagi mau untuk menyakiti kita, menyakiti orang Israel dalam cerita ini. Maka adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau nanti suatu waktu ada yang jahat, ada yang nakal kepada kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membalas? Tentu tidak ya. Yang diajarkan oleh firman Tuhan sekarang adalah kita mengampuni, kita mengasihi mereka, kita tetap mendoakan mereka, sehingga ketika mereka melihat bahwa ada kasih yang kita tunjukkan kepada mereka, mereka akan disadarkan oleh Tuhan bahwa ya perbuatan jahat mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mari kita belajar sama-sama adik-adik untuk boleh taat, berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan lebih mengasihi orang-orang sesama kita sekalipun mereka lebih dulu tidak mengasihi kita atau berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah belajar bahwa kami perlu untuk berdoa, percaya kepada Tuhan, dan kami akan dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi segala ketakutan, segala hal yang membuat kami ketakutan di dalam kehidupan kami atau yang kami rasa sulit untuk kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan, dan kami juga sudah boleh belajar untuk kami boleh mengasihi sesama kami sekalipun mereka tidak atau mereka berbuat jahat kepada kami. Kami mau membalas dengan kebaikan karena Tuhan sudah menuntun dan mengajarkan kami demikian. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk jadi anak-anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di dalam cerita di minggu depan ya. Tetap semangat, tetap setia dalam mengikut dan mengasihi Tuhan. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, sama seperti Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel dalam menghadapi bangsa Aram. Yuk kita ingat lagu ini, daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena
untuk memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini, persembahan kami. Sambil dipersiapkan ya adik-adik persembahannya. Dalam doa, dengan sikap berdoa, ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kami berdoa, biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita nyanyikan lagu ini, Bapa terima kasih. Kemudian Lausa akan tutup dalam doa. Bapa terima di surga, terima kasih kami boleh hari ini beribadah di tempat masing-masing. Kami bersyukur kami telah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga telah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.